Hai Sobat Diksi, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas seputar sejarah. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS di bawah Konstitusi Federal tahun 1949. RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dengan kembali ke Negara Kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950. Sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia atau Konstituen RIS. Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama 9 tahun berikutnya ada 7 kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota. Pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Muhammad Natsir yang berasal dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau lebih dikenal Masyumi. Beberapa program kerja kabinet Natsir yang terkenal adalah pendaftaran Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia atau PNI atas sebuah produk hukum yang diduga menguntungkan Masyumi selaku partai pimpinan koalisi kabinet secara politis. Produk hukum tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1950 terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Program Kabinet Natsir diantaranya mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk pengungkapan negara, menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Kabinet pertama Ali Sastromijoyo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1953. Kabinet ini termasuk kabinet Zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Adapun program kabinet dari Ali Sastromijoyo adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia, serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Ada Kabinet Wilopo, Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Wilopo, yang berasal dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Beberapa program kerja Kabinet Wilopo yang terkenal adalah saat penanganan konflik internal dalam tubuh militer. Konflik yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 ini berlangsung karena adanya kemarahan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat atau TNI AD yang mendengar adanya upaya perombakan organisasi militer oleh para politikus di parlemen. TNI AD menganggap bahwa hal yang berbau politik mengganggu profesionalitas dan efisiensi militer dan mereka mengajukan protes kepada Presiden untuk turun tangan dalam mengatasi politikus yang ikut campur. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari sebuah kelompok bernama Serikat Tani Indonesia atas tragedi konflik berdarah yang bernama Peristiwa Tanjung Marawa pada 16 Maret 1953. Program Kabinet Wilopo diantaranya mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Adapun program-program kabinet ini diantaranya mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, serta memberantas korupsi, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, serta memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif. Pada periode 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952, Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Sukiman Wirasonjoyo yang berasal dari Partai Masyumi. Beberapa program kerja kabinet Sukiman yang terkenal adalah isu-isu terkait hubungan industrial atau urusan perburuhan. Contoh isu hubungan industrial yang hangat dibahas dalam kabinet ini adalah penetapan upah minimum, pembentukan peraturan mengenai serikat buruh, dan gagasan mengenai tunjangan hari raya atau THR. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi
emosi tidak percaya dari seluruh partai politik yang ada atas sebuah dugaan penyelewengan teknis dan ideologis terkait dana bantuan asing atau MSA dari Amerika Serikat yang notabene adalah negara blok barat. Program Kabinet Sukiman diantaranya menjalankan politik luar negeri bebas aktif, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya, menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Pada Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Pemerintah pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet zakat. Antara tahun 1955 sampai 1957, kondisi bangsa menuju perpecahan yang diakibatkan oleh polarisasi yang dilakukan partai-partai dalam pembagian Jawa atau luar Jawa. Pada saat itu terjadi sentimen-sentimen antar kesukuan dan kedaerahan yang semakin jelas akibat dorongan perbedaan-perbedaan daerah yang diungkap pada pemilu 1955. Juanda Kartawijaya ditunjuk sebagai Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan Indonesia. Adapun program kerja Kabinet Juanda adalah membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia, serta